Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Aji Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas Upper Confidence Bound Algorithm. Nah, ini lanjutannya dari kemarin ya. Ini salah satu algoritma pada reinforcement learning juga. Jadi kalau kemarin kita membahas Epsilon Greedy Algorithm, teman-teman kalau mau align ya mengenai use case-nya atau mau mempelajari ya yang sebelum-sebelumnya ya atau intronya bahkan, nah bisa klik di deskripsi atau di pojok kanan atas ya kalau ada pop-up-nya. Nah, jadi kita tahu ya, nomor satu kita baca dulu ya, algoritma itu untuk yang UCB atau upper confidence bound ini, itu upper confidence bound ini gimana ya? Jadi, with confidence interval, this bound around the sample mean will be wide if we don't have a lot of data. Intinya adalah, ketika data kita sedikit, pasti variasinya besar. Nah, karena gimana ya? Misalkan kita mau ngambil pendapatan per kapita, kita mau tahu pendapatan per kapita itu Indonesia itu berapa. Kalau kita mencacah semuanya 270 penduduk juta kita itu nggak mungkin ya karena itu sensus jadinya dan itu memakan cost energi uangnya juga ya untuk relawan untuk menuju ke lokasi-lokasinya makanya kita pilih sampling. Nah kalau sampling kita sedikit maka bias kan atau paling nggak variasinya besar. Contoh yang disurvei itu di bagian Sudirman ya bagian Jakarta ya pasti gajinya besar-besar itu nggak akan representatif kalau kita lihat di bagian kota atau provinsi yang lain. Nah, makanya confidence intervalnya harus diperlebar. Artinya kita punya varian yang besar dan apa namanya? Ya, kita perlu nambah sampel. Nah, seiring nambah sampel nanti, maka kita bisa hilangkan uh, toleransinya. Jadi kalau misalkan gini deh, uh, kita mensurvei bahwa orang-orang di Sudirman tadi gajinya sekitar 7 juta gitu kan. Nah, karena itu cuma sedikit ya, sampelnya cuma di daerah itu, nggak merepresentasikan di luar Jawa atau di luar Jakarta, maka interval confidence-nya besar ya. Jadi misalkan 7 plus minus 3. Jadi kan bisa jadi dari 7 kurangi 3 berarti 4 ya. 4 juta sampai 10 juta. Jadi range-nya besar. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian nomor 2 nih. At each step, we select the bandit with highest upper confidence index. Jadi intinya, UCB ini lahir karena tadi adanya sampel yang kecil, kalau orang-orang ngumpulin data, jadi perlu ada plus minus yang besar ya tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah, uh, kalau kemarin kita ngitungnya pakai epsilon greedy algorithm itu milih soket yang rewardnya paling besar. Nah, kalau sekarang milih bukan reward paling besar, tapi upper index yang paling besar. Kayak gitu. Nanti seiring jalannya PPT teman-teman harusnya paham sih. Kalau di awal-awal ini nggak tahu nggak apa-apa. Nah kemudian algoritmanya sendiri kayak gini. Jadi bandit upper confidence index itu sama dengan X sample mean plus C. Nah kalau X sample mean ini ya kalau paling gampangnya ya teman-teman ibaratkan kayak yang kemarin reward itu. Jadi ya udah kalau tanpa C ini tanpa konstanta C ya berarti kayak yang kemarin bandit upper confidence index itu adalah ya reward itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ada baby index, baby robot yang use case kemarin kita contohkan di Python, dia ada nemu 5 soket, dia harus nyolokin dirinya ke dalam soket itu biar dia bisa ngecharge untuk menemukan mamanya. Nah, makanya dia pasti harus memilih soket yang memiliki volta tegangan terbesar, ya biar dia dapat energi baterai yang lebih banyak pada waktu yang sama ya, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita punya C sama dengan nol, berarti reward itu sama dengan ya bandit upper confidence index itu sendiri. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian kalimat di bawah nih, C should decrease as we gather more data for the bandit. Ya, itu memang kayak gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa C ini kan ya ya UBC ini ya, UCB ini ya. Jadi C itu kayak toleransi tadi, kayak 7 juta itu pendapatan orang-orang Sudirman, tapi ada 3 jutanya, itu sebagai plus minusnya. Nah, jadi 3 jutanya itu ya C itu. Nah, kayak gitu. Jadi ini adalah eh, apa namanya? Toleransi lah. Nah, kalau misalkan kita udah punya data, kita ternyata udah survei ke Jawa Tengah, ke Semarang, ke Bandung, ke Jawa Barat ya, ke Sumatera, ke Kalimantan, berarti C-nya harusnya udah decrease. Jangan sampai oh, pendapatan per kapita Indonesia berapa? Ya 4 sampai 10, jangan kayak gitu. Tapi menurun ya selisihnya. Jadi misalkan 5 sampai 8 misalkan, udah nggak 4 sampai 10 lagi. Jadi rentangnya jangan besar-besar. Nah, seperti saya bilang tadi, C itu kan suatu konstanta ya. Nah, tapi ngitungnya gimana gitu loh. Nah, kalau misalkan di beberapa course atau saya kemarin lihat course di UCL, University College London, kalau dia itu pakai
satu rumus, yaitu rumusnya distribusi Bernoulli. Jadi nilai C ini akan diestimasi dengan distribusi tertentu. Contohnya, kalau teman-teman belum belajar statistik, harus paham dulu ya distribusi itu apa, jenis-jenis distribusi itu apa. Nah, saya kasih singkat dulu. Kayak distribusi itu ya sebaran data ya, mengikuti pola tertentu. Contoh, distribusi Poisson itu berarti distribusi yang digunakan untuk mencacah sesuatu. Contohnya, teman-teman ada di tol, kemudian melihat, oh setiap 5 menit itu ada 5 mobil yang lewat. Nah, itu distribusi Poisson karena dia bilangannya genap ya, maksudnya bukan koma. Kan mobil nggak mungkin 2,5 mobil, pasti 2 mobil, 3 mobil kayak gitu. Kemudian kalau misalkan binomial atau Bernoulli, itu berarti kayak misalkan cacat dan tidak cacat. Kalau teman-teman kerja di bagian produksi ya, di industri ya, pabrik gitu, nah kan pasti ada yang barang reject dan barang yang sukses ya, yang akan kita jual. Itu distribusi Bernoulli binomial. Kalau distribusi normal ya banyak, misalkan yang continue kayak pendapatan masyarakat dan sebagainya itu continue. Kayak gitu. Nah, jadi kalau nilai C itu kalau distribusi binomial akan punya rumus sendiri, normal punya rumus sendiri, dan seterusnya. Itu kayak gitu. Kemudian yang poin nomor 2 nih, UCB1 dan UCB1 tun didesain untuk yang berdistribusi Bernoulli. Nah, nanti saya akan tampilkan di sini ada 3 saja. Nah, dan 2 di antaranya itu digunakan untuk ngitung data yang distribusinya dari Bernoulli atau binomial. Ya, sebenarnya binomial itu ya multiple dari Bernoulli aja sih. Nah, kemudian yang ketiga nih ada rumus C untuk yang datanya distribusinya dari distribusi normal. Nah, jadi kayak gini ya, algoritma UCB, upper confidence bound itu, dia itu merupakan algoritma yang dikatakan optimistik. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat nih, di bagian box plot, di bagian kanan gambar ya, ada QA, kemudian ada upper bound dan lower bound. Jadi kan misalkan ini itu data ya, data set. Yang lower bound itu misalkan tadi 3 juta pendapatan orang ya. Kemudian yang di tengah itu rata-rata misalkan 7 juta. Yang di atas itu 10 juta. Jadi nanti kita akan ambil ya kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia itu rata-rata uangnya ya 10 juta gitu. Bukan yang 7 juta yang aktualnya ya, atau yang di bawahnya, estimasi yang pesimistiknya. Kayak gitu sih. Jadi upper bound itu nilai yang paling besarnya dari suatu dugaan kita kayak gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat misalkan eh, lembaga survei pertama nih ngomong kalau misalkan ya pendapatan Indonesia itu antara 3 juta sampai 10 juta. Kemudian lembaga survei yang kedua ngomong kalau misalkan pendapatannya ya sekitar 7,5 sampai 8 juta gitu. Dan seterusnya ya. Nah, tapi nggak ada yang lembaga survei berani ngasih statement kayak yang lembaga survei pertama yang mengatakan bahwa pendapatan Indonesia itu bisa sampai 10 juta karena 7 juta plus minus 3 juta kan tadi kan. Nah, jadi kita percaya ke lembaga survei yang pertama. Begitu juga kayak yang bagian soket tadi. Nah, kalau misalkan ada orang tadi ya baby robot kemudian mau nyolok nih ke soket yang ada 5 itu, kemudian dari 5 soket itu mana nih yang paling banyak memberikan energi buat si baby robot? Nah, kalau dari robot-robot yang Lani udah pernah ngecas di situ bilang bahwa uh, mungkin yang pertama nih yang paling banyak ngasih apa namanya reward ya, gitu kan. Nah, ya dia akan ikutin kata-kata orang itu ya. Kalau misalkan orang-orang itu mayoritas ngomongnya bahwa soket yang pertama itu yang paling ngasih banyak reward dan soket pertama itu bisa ngasih sampai 7 volta loh. Tapi ternyata ada 2 orang nih yang ngomong bahwa 2 orang, 2 robot nih yang ngomong bahwa soket yang kelima loh bisa sampai 11. Nah, karena ada yang berani nge-state bahwa ada soket yang lebih besar meskipun jumlahnya sedikit ya, cuma 2 orang dibanding tadi ratusan orang misalkan yang bilang bahwa soket pertama sebenarnya yang lebih bagus, maka si baby robot akan milih yang minoritas tadi. Yang penting dia punya chance bahwa soket tersebut ya tersebutlah yang memberikan volta paling besar. Ya memang gambling. Nah, ya namanya juga reinforcement learning ya. Jadi kalau UCB itu kita bilang sebagai algoritma yang optimistik. Nah, jadi kita melihat mana nih yang nilainya paling besar, bandit mana atau soket mana yang paling besar, meskipun hanya dipercayai oleh beberapa orang aja gitu. Jadi ya wani gambling ya kalau bahasa Jawanya. Nah, gitu sih. Nah, kalau saya bilang tadi kan kita punya 3 di sini, ada UCB1, UCB1 tun, dan juga ada UCB normal. Nah, UCB1 dan UCB1 tun itu digunakan untuk yang distribusinya Bernoulli atau binomial kan. Nah, kalau data kalian berdistribusi Bernoulli atau binomial, maka rumusnya bandit upper confidence index sama dengan sample mean plus akar dari 2 log n
bagi n besar sama n kecil beda ya. Karena kita sudah tahu nih di keterangannya ada nih where n besar itu sama dengan total round atau misalkan jumlah sampelnya gitu ya. Sedangkan n kecil itu number of time we play the bandit. Kayak kita udah pilih yang soket pertama itu berapa kali misalkan, atau soket kedua itu berapa kali, bukan total semuanya. Nah, jadi kayak gitu. Em, jadi sebenarnya untuk yang UCB1 atau miliknya si Bernoulli binomial ini, itu nggak harus ininya akar dari 2 log n plus n ya. Si C-nya ini kan C. Kan sampel min plus C kan, kalau kita lihat. Ini kan, sampel min plus C. Nah, jadi C-nya nggak harus 2 log n plus n kecil. 2 log n bagi n kecil. Nah, duanya ini bisa diganti, misalkan jadi setengah, atau bisa diganti menjadi 1,5. Nah, karena ini itu adalah apa ya, kan ini konstanta ya. Nah, jadi dia itu bisa diubah nilainya. Tapi yang jangan diubah ya yang log n besar ini dibagi n kecil ini. Jadi kadang teman-teman lihat di artikel atau di jurnal atau di video lain yang mengatakan bahwa ini nilainya bukan 2 nih, harusnya setengah nih atau 1,5 ya itu bebas saja sebenarnya. Karena itu ya tergantung kita mau seconfidence apa kan. Nah kan confidence orang-orang itu beda-beda. Nah kalau ininya makin besar ya mungkin harusnya dia nggak confidence banget ya. Jadi kayak gitu sih. Mungkin teman-teman akan menemukan nilai yang lain. Tapi harusnya sama sampel min plus akar dari log n per n. Nah untuk angkanya ini ya tergantung si pembuat artikel itu ya. Tapi harusnya dia based on research sih. Udah ada kenapa harus 2, kenapa harus 1,5. Oke, itu yang pertama. Kemudian, oh ya ini pun saya ambil dari paper ya. Nanti papernya saya kasih ke link deskripsi kalau teman-teman mau baca kenapa ini angkanya 2, kenapa rumusnya harus kayak gini. Nanti teman-teman bisa baca di deskripsi. Nah, kemudian ada UCB1 Tune. Nah, ini bedanya ya bagian C-nya aja. Jadi, Bandit Upper Confidence Index sama dengan sampel min plus C. Nah, C-nya ini. Jadi, akar dari log n per n dikali minimal seperempat atau Vn. Jadi, dicari apakah Vn itu lebih kecil dari seperempat. Kalau lebih kecil berarti nanti Vn ini yang akan dikalikan dengan log n per n ini. Tapi kalau ternyata Vn ini lebih besar daripada seperempat, ya maka yang dipakai yang seperempatnya. Ya kan? Pokoknya cari yang lebih kecil di antara seperempat dan Vn ini. Kalau saya ngomongnya salah berarti koreksi ya. Nah, kemudian Vn itu apa? Nah, Vn itu ini ada rumusnya ya. Vn sama dengan sigma dari xi kuadrat dibagi n, kemudian dikurangi dengan sigma xi bagi n dikuadratkan. Ini beda ya. X-nya dikuadratkan dulu sama dibagi dulu dikuadratkan itu beda. Nah, kemudian ditambahkan dengan apa nih akar dari 2 log n dibagi n. Nah, di mana X1-nya itu adalah reward yang sudah kita dapat. Contohnya, ya tadi kan kalau si baby robot ngecas kan pasti kan udah nambah ya. Misalkan ngecas pertama dapat 20 volt, ngecas kedua dapat 30 volt, ya kan nambah kan. Rewardnya udah seiring berjalannya waktu. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa pilih nih kalau distribusinya Bernoulli atau binomial bisa pakai langsung ini atau yang selanjutnya ini. Nah, kemudian kalau teman-teman datanya berdistribusi normal, gimana? Nah, ini bisa ya, C-nya diganti dengan akar dari 16 SVN log n-1 bagi n. Di mana SVN-nya itu adalah ini, X1, XI kuadrat dikurangi n, kemudian dikalikan dengan XI per n-nya ya, yang udah di summarize, ini ya, sigma, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan n-1, dan X1-nya, XI-nya itu sama dengan reward juga yang udah didapat dari si bandit atau soketnya tadi lah misalkan. Nah, dari soket pertama itu dapat reward berapa, dari soket kedua itu si baby dapat berapa, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, itu ya. Oh ya, jadi teman-teman itu sebenarnya bisa sih kalau distribusinya Poisson, distribusinya uniform, mau pakai yang UCB binomial atau Bernoulli pun ya bisa. Cuma di paper yang saya baca itu kalau nggak salah ya, itu akan mengurangi ya akurasinya. Jadi kayak apa ya? Nanti hasilnya kurang akurat gitu loh. Kalau kasusnya pada baby robot tadi ngecasnya ya jadi bisa salah-salah ya yang harusnya misalkan eh, soket yang ketiga itu yang ngasih daya paling banyak, tapi karena distribusinya nggak sesuai ya mungkin dia akan nyoloknya cenderung milih ke soket 1 atau 2 gitu. Jadi kayak gitu. Ya bisa dipakai cuma nggak seakurat kalau dia distribusinya sesuai dengan rumusnya. Nah, kalau teman-teman tahu ya UCB untuk Poisson itu udah ada rumusnya nih di paper ini, ya teman-teman bisa chat di kolom komentar biar yang lain juga mempelajari itu. Nah, nanti kalau kita bahas Python-nya di next video aja ya, karena cukup panjang nanti.